Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama ada Eva Lestari, yang kedua ada Nabila Putri Aulia, yang ketiga Muhammad Fauzan Rosad, dan keempat Rehmatur Rahman saya sendiri, dan kelima ada Siti Salma Sobihah. Nah, di sini kami akan membahaskan yang pertama niat puasa, penentuan awal puasa dan 1 Syawal, puasa sunnah, puasa bagi perempuan hamil, orang tua, dan orang yang sakit. Yang ketiga ada kifarat dan fidyah. Ya. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala makan, minum, hubungan seksual ataupun suami istri, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dasar kewajiban berpuasa terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang berartikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Fauzan. Ya, selanjutnya itu adalah ada cara-cara penentuan awal puasa atau penentuan 1 Syawal. Yang pertama ada cara Rukyatul Hilal, yaitu Rukyatul Hilal dapat diartikan sebagai aktivitas pengamatan visibilitas hilal atau bulan sabit saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah. Rukyatul Hilal biasanya dilakukan untuk menentukan awal bulan Zulhijjah, Ramadan, dan Syawal. Ya, menurut Hazin, salah satu pakar, ada 82 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia. Sebelum melaksanakan pemantauan, Kemenag biasanya bekerjasama dengan Ormas dan BMKG. Nah, Hazin mengatakan penghitungan itu dilakukan untuk menghindari terjadinya salah lihat, sebab jika tinggi hilal berada di bawah 2 atau 4 derajat, maka kemungkinan objek yang dilihat itu bukan hilal, melainkan bintang, lampu kapal, atau objek lainnya. Menurutnya, hilal bisa dilihat dengan ketinggian minimal 2 derajat elongasi atau jarak sudut matahari bulan sampai bulan 3 derajat dan umur minimal 8 jam saat ijtima. Kalau nah, oke, selanjutnya ada cara hisab, yaitu hisab dapat diartikan dengan perhitungan secara matematis dan astronomis. Jadi ini teh para ilmuwan biasanya menggunakan cara ini untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Hazin lagi, salah satu pakar, menjelaskan bahwa metode hisab yang berkembang di Indonesia ada beberapa rujukan atau kitab dan sudah menggunakan metode kontemporer atau terbarukan. Kalau di Kemenag menggunakan data ephemeris hisab rukyat, meski ada beberapa metode hisab, biasanya hasilnya akan sama, kata Hazin itu. Ya seperti itu sih caranya. Kalau cara ini lebih ke dalam bidang astronomis atau sains dan sebagainya. Ya, ada mungkin segitu, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah di sini adalah puasa hari Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Yang pertama, puasa hari Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah oleh orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Keutamaan puasa Arafah adalah menghapus dosa 2 tahun orang yang melaksanakannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, tahun silam dan tahun yang akan datang. Dan puasa Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Terus yang kedua ada puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu.
Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, tahun depan insya Allah kita berpuasa tanggal 9 Muharram." Namun, belum sampai 1 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Dan siapa berpuasa di bulan Ramadan dan meneruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa di sepanjang tahun." Namun, pengerjaan di bulan Syawal tidak boleh dilakukan pada Lebaran, yaitu tanggal 1 di bulan Syawal, karena termasuk waktu yang diharapkan untuk puasa. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan, Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 4, yaitu puasa Senin dan Kamis. Rasulullah melaksanakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Hal itu dilakukan karena terdapat keistimewaan di hari tersebut. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya segala awal seluruh hamba dipaparkan pada hari Senin dan hari Kamis." Lalu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid atau 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap penanggalan Hijriah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah selama 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan dikalikan 10, sehingga puasa yang 3 hari itu sama dengan puasa 1 tahun penuh." Dan yang terakhir, puasa Daud. Pelaksanaan puasa Daud dilaksanakan dengan 1 hari dilakukan, 1 hari berbuka. Hal ini merupakan puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nasai dan Ibnu Majah, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya puasa bagi orang yang hamil. Puasa bagi orang yang hamil itu tuh hukumnya wajib jika dia tuh mampu dan merasa badan si ibunya atau janinnya tuh sehat. Tapi kalau dia khawatir menyangkut kesehatannya atau anaknya bisa atau kedua-duanya, maka ibu hamil tuh diberikan keringanan untuk dia tuh boleh tidak berpuasa. Karena ibu hamil yang tidak berpuasa tetap wajib mengganti amalan puasanya di bulan Ramadan dengan mengqadha puasa atau membayar fidyah di hari-hari setelahnya. Terus selanjutnya, puasa orang tua di bulan Ramadan. Puasa bagi orang tua di bulan Ramadan tuh maksud orang tua di sini tuh adalah orang yang lanjut usia, yang sudah renta, terus lemah, pikun dan tidak mampu dalam menjalankan puasa Ramadan. Ya, intinya dia tuh nggak mampu untuk tidak makan misalkan sehari-hari itu. Terus dapat tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Namun bagi orang tua yang tidak berpuasa, mereka cukup membayar fidyah sesuai dengan jumlah selama dia tuh nggak berpuasa. Jadi bagi orang tua bagi orang tua yang lemah tuh bisa mereka tuh tidak untuk mengqadha. Terus puasa bagi orang yang sakit hukumnya diperbolehkan untuk membatalkan puasa dalam kondisi sakit yang tertentu, tapi ada keringanan yang diberikan saat sedang sakit di bulan Ramadan. Hukum berpuasa saat sakit itu bisa berupa wajib, makruh, ataupun haram. Kalau misalkan yang emang dia tuh sakit tapi diwajibkannya tuh ketika dia tuh merasa dia tuh sakit tapi sakitnya tuh adalah sakit ringan seperti pusing, sakit mata atau sakit gigi, tapi itu tuh buat nggak sakit yang membuat dia tuh mati kayak gitu. Kalau misalkan makruh, jika dalam pertimbangan kuat seperti pertimbangan dokter,
kebiasaan dan pengalaman membuat puasa akan membuat seorang bertambah sakit, menunda kesembuhannya atau memperburuk sakit, maka hukum puasa buat kondisi itu dimakruhkan. Terus kalau misalnya buat yang puasa haram tuh, jika puasa mengakibatkan kerusakan fungsi organ tubuh, cacat atau meninggal pada seorang, maka wajib bagi orang tersebut untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, Ya, baik dilanjutkan oleh saya untuk puasa kafarat ya. Puasa kafarat ini menurut bahasa berarti denda atau tebusan ya. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Nah, melaksanakan puasa ini adalah hukumnya wajib ya. Untuk itu mungkin saya persilakan kepada teman saya. Iya, selanjutnya macam-macam puasa kafarat. Yang pertama, dilaksanakan karena melanggar larangan haji. Melanggar larangan haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu atau kiron wajib membayar denda dengan berupa menyembelih 1 ekor kambing, dan apabila tidak mampu, maka melaksanakan puasa selama 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air atau di tanah kelahirannya. Selanjutnya dilaksanakan karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang melanggar janji atau melanggar sumpah atau mengingkari janji, maka seseorang tersebut wajib melakukan puasa, yakni selama 3 hari. Atau bila tidak mampu melaksanakan puasa, maka memberi makan 10 orang miskin. Selanjutnya dilaksanakan karena sumpah zihar. Sumpah zihar itu adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yang artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3-4. Lalu selanjutnya dilaksanakan karena berhubungan badan suami dan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadan ini dilakukan karena dilakukan secara sengaja di siang hari, maka mereka wajib membayar kafarat. Kafaratnya itu ada 3 tingkatan, yakni yang pertama membebaskan budak, yang kedua bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, dan yang terakhir berpuasa selama 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Next, yang selanjutnya fidyah. Fidyah dalam bahasa Arab berasal dari kata fado, yang berarti menebus. Dari segi istilah syarak, fidyah adalah sesuatu yang digunakan untuk menebus diri, baik berupa harta atau lainnya yang dilakukan karena kekurangan dalam salah satu amal ibadah. Next. Hukum membayar fidyah itu wajib tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya ayat 184 yang artinya, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Next. Sebab diberlakukannya fidyah, yakni yang pertama bagi orang yang memiliki uzur melakukan puasa, yakni orang tua yang renta. Seperti yang tadi aku jelaskan gitu. Orang tuanya tuh maksudnya itu orang tua yang renta, orang tua yang lemah, orang tua yang tak mampu untuk berpuasa, maka ia wajib membayar fidyah selama ia tidak berpuasa itu. Tapi ada juga dalil yang misalkan orang tua tersebut punya zimah atau jaminan tanggungan yang utuh, maka beliau tidak jadi mereka tuh nggak mampu memberi makan kepada orang miskin, maka puasanya itu, maka mereka itu tidak menanggung apa-apa gitu.
Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu yang selanjutnya, orang sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh atau jika berpuasa akan bertambah parah, maka mereka wajib membayar fidyah kepada orang miskin sesuai dengan mereka tidak berpuasa itu. Selanjutnya, wanita hamil dan menyusui yang khawatir atas anak mereka. Ya, wanita hamil yang khawatir akan anaknya atau janinnya nantinya kenapa-kenapa gitu, maka wanita tersebut wajib membayar fidyah. Dan begitu pula dengan wanita yang menyusui, mereka wajib membayar fidyah. Mereka wajib membayar fidyah selama ia tidak berpuasa gitu. Terus yang selanjutnya, wajib di samping mengkodo orang yang lalai mengganti puasa Ramadan. Ya, ini terdapat berbagai macam pendapat. Yang pertama ada dari mazhab Maliki dan Hambali. Fidyah tidak terulang seiring pergantian tahun, melainkan saling tumpang tindih, sama seperti hukum hudud. Sedangkan menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, fidyah itu terulang seiring pergantian tahun karena hak-hak yang berkaitan dengan harta tidak bisa saling tumpang tindih. Lalu selanjutnya ada juga dari mazhab Hanafi, tidak ada fidyah yang diakibatkan karena menunda sampai datangnya Ramadan tahun berikutnya. Dengan dalil atau firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan itu 184. Mungkin buat the next. Nah, iya, kadar dan jenis fidyah ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya harus berapa dan jenisnya itu apa gitu. Tapi menurut Imam Malik itu, satu hari pembatalan puasa, ia harus memberikan satu mud yang disesuaikan dengan mud Nabi SAW. Pendapat ini disampaikan Imam Syafi'i, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat kafaroh setiap hari pembatalan puasa adalah satu sok kurma kering atau setengah sok kacang-kacang. Memberi makan seorang miskin itu diperkirakan satu mud gandum atau setengah sok dari selain gandum. Ukuran sok Nabi adalah 4 mud. Setiap mud 625 gram, berarti sok Nabi 3 kg. Ini adalah bagi orang tua yang lemah dan berakan. Sesuaikan dengan urf. Oh iya, kalau jenisnya itu sesuaikan dengan urf, yaitu kebiasaan yang lazim, misal memberi makan orang miskin atau bahan makanan sehingga mereka memilikinya. Jadi, bagi yang mereka yang tidak mampu berpuasa itu boleh membayar fidyah itu dengan jenis makanan yang sering dipakai di orang-orang Islam di Indonesia ini gitu, sesuai kebiasaan orang-orang Indonesia gitu. Mungkin di next. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.